Selamat datang ya, teman-teman yang barusan bergabung. Semakin ramai, alhamdulillah. Eh, kita masih menunggu ya. 1 menit lagi insya Allah kita buka. Karena waktunya udah menunjukkan pukul 10 lebih 9. Jadi insya Allah 10 lebih 10 kita buka acara kali ini. Oke, sudah menunjukkan 10, pukul 10 ya. 10:10. Mungkin kita mulai saja acara kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk dapat berkumpul kembali ya. Dan juga berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan serta waktu luang tentunya untuk bisa hadir menemani teman-teman berfaedah.club di Ramadan Boys kali ini seperti itu. Rasulullah bersabda sebelumnya ya, Rasulullah bersabda, nikmatani makbunun fima kasiru minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu kenikmatan sehat dan waktu senggang atau waktu luang. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi waktu luang sehingga kita dapat berkumpul kembali meskipun melalui teknologi yang bernama Zoom seperti itu. Salawat serta salam tak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu cahaya Islam. Nah, teman-teman berfaedah Club, selamat datang di konten Ramadan Boys ya. Ini adalah konten pertama teman-teman Ramadan Boys ya, yang dinaungi oleh lembaga Yasa ya, untuk menemani teman-teman di Ramadan kali ini seperti itu. Ini adalah rentetan awal dari program yang telah disusun oleh Berfaedah Club untuk menemani teman-teman ngobrol sharing berfaedah tentang Ramadan kali ini. Karena kondisi seperti ini adanya pandemi COVID ya, atau yang biasa kita sebut dengan corona, jadi kita kurang bisa memaksimalkan dengan kajian atau lain sebagainya. Tapi alhamdulillah teman-teman berfaedah membuat suatu program untuk kita bisa berkumpul kembali melalui Zoom seperti itu. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri sendiri dulu ya, karena dan juga sebelum mulai saya akan memperkenalkan pemateri kita juga. Yang pertama saya sebagai moderator Nizam Aulia Rahman, dan juga ada pemateri kita ya, yaitu adalah Mas Wawan Saktiawan. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah seorang CEO dari Idozas ya. Beliau adalah pengusaha, juga komika ya, video produk konten strategi konsultan ya. Jadi mengerti dan paham lah tentang video-video kan seperti itu. Domisilinya Malang, asal Kediri ya. Bener Mas Wawan, Kediri ya? Ya, betul. Oh iya. Passionnya industri kreatif, statusnya update. Statusnya udah nggak single nih Mas. Sudah update. Alhamdulillah update ya, seperti itu. Sebelum menuju ke materi Mas, ini untuk membuka episode pertama di Ramadan Boys kali ini, kita akan mendengarkan materi dari pembicara yang luar biasa tentunya ya, yang sudah ada di depan layar kita, atau HP kita, atau laptop kita ya mungkin. Kita sapa dengan Assalamualaikum, sudah tadi ya. Bagaimana kabarnya Mas Wawan, sehat? Sekeluarga? Alhamdulillah sehat.
Masya Allah. Semoga dilimpahkan rizki yang lancar dan berkah. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang sudah pukul 10.15. Jadi mungkin kita langsung saja ya Mas Wawan, untuk Hmm. kali ini kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi materi, sesi kedua adalah sesi tanya jawab di akhir insya Allah. Kita mulai tema kita kali ini dengan how to manage your passion. Seperti itu. Ya, how to manage your passion. Silakan waktunya untuk Mas Wawan. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada Nizam selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa bertatap muka di sini sekalipun dalam kondisi jarak jauh. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kangen juga ya nongkrong, apalagi saya ada usaha kafe gitu ya. Kok lama nggak Aduh, ditongkrongin ini? kafein sih. Iya, rasanya Ya kayak Allah. gimana gitu. Cuman memang akhirnya kita dipaksa untuk belajar. Nah, ada sebuah wacana bahwasanya kita memasuki era 4.0 kan gitu. Tapi ternyata itu hanya sekedar omongan gitu. Bahwasanya nanti itu kerja bisa dari rumah, nanti penerimaan karyawan bisa dari rumah, nanti belajar bisa dari rumah. Tapi itu hanya sebatas wacana atau kurang optimal. Tapi ketika kemudian kita work from home, akhirnya semua itu terjadi dan ternyata aktivitas-aktivitas kita itu bisa dilaksanakan di rumah. Memang semua ada plus minusnya, yang namanya belajar juga masih harus beradaptasi. Beradaptasi itu akan berujung dua, berhasil atau tidak. Nah, makanya Berhasil kita atau pun juga tidak. harus menilai diri kita apakah kita sudah berhasil beradaptasi dengan kondisi work from home ini atau masih proses beradaptasi atau sudah merasa gagal. Kenapa? Contoh merasa gagal itu ya sudah mulai sumpek di rumah, nggak tahu mau ngapain gitu. Pasrah. Karena saya melihat ada teman-teman juga yang mereka mahasiswa rantau nggak bisa pulang ya, masih Iya stay di benar-benar. Malang, harus hidup di kos-kosan. Ini pun juga kalau di rumah kan masih enak ya, masih bisa Iya. ke ruang tamu, ke halaman, ke kamar belakang, ke dapur, Benar. itu masih enak. Kalau kos-kosan itu ya dia hidup di ruangan 3x3, tiga kali Waduh. empat. Dia mau ke kamar temannya juga, temannya belum tentu juga mau bukain pintu ya kan. Iya, takut corona ya. Tes dulu nih jidatnya gitu, berapa Waduh. suhunya. Ya Iya, memang iya, dengan benar. kondisi seperti ini akhirnya kita belajar. Kira-kira kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi sebelumnya. Allah menurunkan sebuah ujian, cobaan, dan beberapa sekali saya ikuti kajian juga bisa jadi menjadi rahmat. Tentunya ada hikmahnya lah dari COVID-19 ini. Hikmahnya apa? Bisa jadi kita introspeksi diri dulu, mungkin silaturahim kita kurang. Dulu Oh iya. ibadah di masjid kurang, sehingga ketika kemudian Allah melarang itu semuanya, seakan-akan kita silaturahim nggak boleh nih. Oh iya, benar Mas. Ya, dulu kan seringkali ngopi itu kan dijadikan sebagai alasan untuk silaturahim. Ya benar gitu. Tapi dengan kondisi sekarang itu physical distancing, nggak boleh ketemuan, Social nggak distancing boleh juga. jarak-jarak 1 meter, nggak bisa salaman. Padahal salaman itu menggugurkan dosa Iya. sama muslim. Ini nggak boleh gitu. Semoga ini menjadi sebuah hal yang kita bisa introspeksi diri. Semoga kondisi wabah ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa Amin, amin, amin. beraktivitas normal seperti biasanya, terutama dalam Amin. aspek kajian ya. Oh iya, benar. Kajian kalau nggak di masjid, kalau nggak di hall pertemuan, kelas-kelas acara itu kayaknya kurang mantap gitu. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, nge-zoom ini pun juga sudah dirasa oke, asal sinyalnya oke. Gitu aja Iya, sih. asal sinyalnya oke Mas ya. Iya, live itu kita sangat bergantung pada jaringan gitu. Iya, benar-benar. Mending
visualnya buram nggak masalah, yang penting suaranya masuk gitu. Masuk Gitu. ya, Misalkan ini video saya matiin gitu, suara masuk pasti Waduh, oke gitu. Tapi ya menjadi mas. masalah ketika visualnya oke. Wah, saya ngomong sendiri nih dong. Nah ini kan memang akhirnya ngapain gitu. Ya benar. Jadi makanya segala sesuatu itu kita harus menyisipkan yang namanya menyertakan Allah di sana. Tidak mesti ada jaringan wifi kuat 20 Mbps. Wah ini live lancar ini pasti. Kita nggak bisa memastikan. Kita harus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita berdoa semoga diberikan kelancaran. Teman-teman semuanya, termasuk pembahasan kita di pagi hari ini menarik. Ini selama work from home, saya sharing mengenai passion ini yang kedua. Sebelumnya gitu, sebelumnya saya pernah sharing juga tentang passion dengan teman-teman di Pasuruan. Wah. Oh di Pasuruan. Jadi saya sudah ngisi di Pasuruan, sudah ngisi di Bandung, saya sudah ngisi di Jakarta dari rumah. Semua kepadatan aktivitas dari rumah ya sekarang. Dari rumah. Tapi sekarang ini saya tidak di rumah. Sekarang saya juga berada di area. Ya, ini area green screen ini di gimana mas? Di mana mas? Ini saya di Jalan Loncat Indah di sekitarannya Yasa. Ya. Oh gitu. Karena tadi ada aktivitas harus ngantar istri, ada kerjaan di tempat kerjanya. Nanti siang selesai, jadi saya kesini dulu sekalian ada acara di Berfaedah Club ini. Oh iya. Oke. Ini pembahasan mengenai passion ini menarik. Mengapa sih mas? Mungkin kita harus memanage passion kita, kan ini tema kita adalah bagaimana sih kita memanage passion kita sebenarnya kan. Betul. Memang sebenarnya pertanyaannya tidak berangkat dari mengapa kita harus memanage passion kita. Mungkin saat ini bagi para pemirsa di rumah juga belum tahu passionnya apa, terus cara menggali passion seperti apa gitu. Nah sehingga nanti pembahasannya bukan berangkat dari bagaimana cara memanage passion kita terlebih dahulu, tapi yang kita lakukan nanti adalah bagaimana kita mulai dari awal menemukan passion kita sebenarnya apa, berangkat dari pengalaman saya, bukan dari. Kalau pengalaman orang lain kan beda-beda ya. Ini kebetulan saya punya pengalaman, kemudian nanti saya sharingkan. Jadi ini sifatnya murni sharing berdasarkan dari pengalaman, dan saya pernah mendengarkan dari orang lain, saya pernah belajar dari artikel-artikel, ini kami sampaikan. Jadi nanti kita bisa diskusi dari teman-teman. Teman-teman saya kan juga punya pengalaman, kan setiap orang punya pengalaman, setiap orang spesial, Allah memberikan sebuah satu orang ini memiliki kelebihan ini, satu orang ini memiliki kelebihan ini, tidak dibuat sama agar apa? Agar satu sama yang lain itu saling melengkapi. Oke, pembahasan terkait dengan passion. Mungkin ada yang bingung apa bedanya mas passion dengan hobi. Gitu. Sebelum saya membahas mengenai perbedaan passion dan hobi, saya ingin bertanya ya kepada teman-teman, nanti jawabannya silakan di chat aja, dimasukkan di chat. Chat Zoom ya. Ya, di chat Zoom lah, ngapain chat WhatsApp kan. Saya juga nggak ngerti kalau chat bisa WhatsApp. Buka juga. Ya, di chat Zoom silakan tuliskan apa kesenangan kalian. Tuliskan apa kesenangan kalian. Nah, kesenangan aja. Maksudnya kalau aku ngelakuin itu senang banget gitu. Senang, waktu berjalan cepat, tidak terasa sudah buka. Waduh. Tidur ya, mas, ya nggak apa-apa, tulis aja. Tidur ya. Kesenangannya apa gitu. Tapi itu tidak terjadi hanya di bulan puasa aja. Oh gitu. Nah, ada senangnya ngomong, jelasin sesuatu, boleh, pokoknya jawab aja dulu. Nanti saya pantau di chat, ketemu orang, waduh. Ketemu orang, waduh. Orang siapa nih? Ini kayaknya punya bakat-bakat marketing nih ya, ketemu orang ya. Salting lah. Iya, sharing. Oke. Berbagi. Sharing ini banyak ya, bisa sharing ilmu, sharing uang, sharing harta. Nggak apa-apa, jawab aja dulu. Traveling, ikut webinar lingkungan, melihat konten fiksi maupun science. Baca buku. Pokoknya seneng. Nyanyi, boleh, belajar atau ngomong. Asal jangan belajar sambil ngomong. Sudah juga. Oke, kira-kira itu ya yang sudah saya capture dari teman-teman. Nah, sekarang memang kita
mulai pada pembahasan perbedaan antara hobi dengan passion. Passion. Apa sih Mas bedanya hobi dengan passion? Karena kan kita kadang nggak ngerti gitu. Hobi, saya senang melakukan ini hobi. Saya senang melakukan ini kayaknya passion. Nah, kemudian nanti bedanya ada di mana antara hobi dengan passion. Ini, hobi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Itu disebut dengan hobi. Hobi. Hobi kita lakukan ketika memiliki waktu luang. Itu hobi. Ketika waktu luang saya membaca. Ketika waktu luang saya menulis. Ketika waktu luang saya melukis. Ketika waktu luang saya bersepeda. Ketika waktu luang saya futsal. Ketika waktu luang saya menyanyi. Ketika waktu luang saya lari. Kecuali pas puasa ya. Haus lapar nanti pingsan. Kenapa lari-lari? Biar pingsan Mas. Kok biar pingsan? Dia biar bisa mokel, biar bisa makan. Biar bisa buka. Sadar-sadar buka Mas gitu ya. Ya kan pingsan kan hilang ingatan kan. Jadi waduh, masuk dalam bisa membatalkan puasa. Terus itu hobi dilaksanakan ketika kita punya waktu luang. Kalau waktunya nggak luang gimana? Ya nggak dilakukan. Ketika dalam satu hari jadwalnya padat, padahal setiap hari itu kalau waktu luang itu membaca, ini aduh jadwalnya padat, capek, ini aku gunain buat istirahat aja lah. Terus satu hari itu nggak ada jadwal kosong, nggak ada waktu luang, maka ya tidak dilakukan hobi itu. Itu disebut dengan hobi. Sehingga ketika kita punya waktu luang, makanya ada orang yang kemudian hobinya ngaji. Ketika waktu luang itu dia ngaji. Nah, apakah benar hobi itu ngaji? Kan belum tahu. Nanti kita bahas dengan perbandingannya ada di passion. Itu hobi. Sudah ya, nangkep ya teman-teman. Ngaji Mas ya? Ngaji. Oke, siap. Tapi itu bukan saya ya. Saya ada pertanyaan tentang ngaji. Bukan saya. Jadi nanti ini pengalaman orang lain mungkin ya. Kalau saya hobinya ngaji, saya jadi ustadz saya ya. Selanjutnya passion. Kalau hobi itu punya waktu luang untuk melakukan sebuah aktivitas. Kalau passion itu meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas tersebut. Itu disebut dengan passion. Passion itu gini sifatnya. Saya dalam satu hari meluangkan waktu 1 jam untuk membaca. Saya meluangkan waktu dalam sehari 1 jam untuk menulis. Saya meluangkan 1 jam sehari untuk melukis, untuk menyanyi, untuk olah vokal, untuk mengaji. Saya meluangkan waktu 1 jam untuk bereksperimen. Saya meluangkan waktu 1 jam di depan laptop untuk mengupgrade skill saya di bidang IT. Saya meluangkan waktu 1 jam sehari di depan sepeda motor saya bongkar-bongkar karena passion saya di otomotif atau di jurusan mesin gitu. Saya meluangkan waktu 1 jam kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membedakan. Hal yang paling mendasar perbedaan antara hobi dengan passion. Jadi kita akhirnya tahu jangan-jangan yang kita lakukan kesenangan kita selama ini ya hanya sekedar senang doang gitu. Nggak meluangkan waktu, sekedar hobi, nggak kemudian sampai mempunyai effort untuk ingin mengupgrade skill kita di dalam hal itu. Sederhananya begini, rata-rata anak muda zaman sekarang itu menyukai passion yang berhubungan dengan dunia kreatif. Dunia kreatif itu ya termasuk menulis, termasuk menyanyi, melukis, itu pun juga masuk di dunia kreatif. Intinya dunia konten. Contohnya ada seseorang yang memiliki hobi di bidang fotografi. Kalau hanya sekedar hobi, dia ada kamera pun bagus. Kalau dia nggak punya waktu luang, itu kamera tidak akan disentuh. Kalau hanya sekedar hobi. Tapi kalau passion, dia nggak punya kamera, dia akan berusaha untuk pinjam kamera teman untuk belajar bagaimana berlatih triangle exposure, bagaimana menghasilkan karya yang tajam, bagaimana mempelajari lensa satu dengan lensa yang lainnya, apa bedanya lensa wide, lensa kit, lensa fix, apa caranya memotret biar tidak kabur ketika objeknya berjalan cepat. Dia bahkan menabung untuk beli kamera, dia kemudian menyisihkan uang untuk belajar, ikut workshop tentang fotografi, itu disebut dengan passion. Sampai kita rela berkorban, sampai kita rela mengeluarkan dana, bahkan kalau kita nggak punya dana, kita rela melobi orang tua kita rela melobi orang lain untuk mensponsori kita, untuk mengupgrade skill kita.
Itu disebut dengan passion. Sampai segitunya. Jadi passion itu dia tidak akan pernah merasa puas dengan capaian dia yang sekarang. Itu disebut dengan passion. Misalkan, aku punya bakat ngomong nih Mas. Ngomong apa gitu. Sharing, menjelaskan tentang sesuatu. Sesuatu ini apa spesifikasinya? Misalkan saya senang menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Nah, dia passionnya sudah jelas pintar ngomong, kemudian akademiknya di jurusan pertanian, klop. Masuk sehingga apa yang disampaikan ini pas. Gitu. Nah, kemudian ketika dia pintar ngomong, senang ngomong, dia upgrade nih. Pengetahuan tentang public speaking misal. Nah, dia belajar public speaking di fakultas pertanian, mungkin secara kuliah itu nggak ada. Secara mata kuliah public speaking itu mungkin nggak ada gitu. Tapi dia upgrade sendiri di luar, ikut workshop, ikut seminar yang berhubungan dengan public speaking. Bahkan dia rela untuk private, mencari seorang mentor untuk dia mengupgrade public speakingnya. Berbicara tentang apa? Tentang pertanian. Bagaimana dia mengupgrade passion tentang pertaniannya? Ya dia udah kuliahnya pertanian, otomatis tiap hari terupgrade dong. Dengan ketemu dosen, dengan ketemu senior, ya dengan ketemu asisten lab, mungkin dengan ketemu buku-buku literatur pertanian, akhirnya ini masuk. Nah, itulah yang kemudian membedakan antara hobi dengan passion secara mendasar. Nah, selanjutnya ternyata beberapa hari yang lalu saya sempat memoderatori Bapak Jamil Az-Zaini dalam sebuah acara yang pembahasannya Pak Jamil. Pak Jamil ini kan seorang motivator, sudah menasional, bahkan sudah menginternasional, menulis banyak buku. Beliau founder dari Kubik Leadership. Misalnya sudah banyak yang tahu juga di sini. Ada beberapa syarat mengenai passion. Tapi sebelum membahas tentang passion, itu tadi kan saya juga melihat di chat itu kan banyak ya. Mas, kesukaan saya itu banyak, Mas. Saya bisa menyanyi, saya bisa menulis, saya bisa fotografi, saya bisa videografi, saya bisa acting, saya bisa public speaking. Ini kesukaan saya ini banyak, Mas. Mana passionnya ini mana gitu. Ada sebuah perkataan dari Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah salah satu jenderal perang yang ada di Cina, yang dia berhasil, atau kemudian jenderal yang sangat disegani oleh lawan ataupun kawan. Dia menyampaikan begini, jika Anda perkuat di semua bagian, maka Anda akan lemah di semuanya. Menyampaikan begitu. Jika Anda memperkuat di semua bagian, jadi nyanyi diperkuat, public speaking diperkuat, menulis diperkuat, fotografi diperkuat, videografi diperkuat, itu sama dengan maka Anda akan melemah di semuanya. Pilih salah satu. Bisa kontras gitu, Mas ya? Enggak kontras. Kalau menurut saya itu menjadi satu hal yang sama juga disampaikan oleh Bruce Lee. Bruce Lee pun juga menyampaikan, aku tidak takut dengan musuh yang memiliki 1000 jurus. Tapi aku takut dengan musuh yang memiliki 1 jurus, tapi dilatih 1000 kali. Nah, gitu. Jadi kalau kita memperkuat nyanyi dilatih, fotografi dilatih, semuanya dilatih, kapan prakteknya dong? Masa iya kita akan mengikuti audisi pencarian bakat di semuanya gitu? Ada lomba fotografi ikut, ada lomba ini ikut, ada lomba ini ikut, semuanya diikutin. Akhirnya orang melihat ini spesialisasinya di bidang apa sih? Nggak ada. Ini seperti halnya dokter. Seperti halnya dokter. Iya. Spesialisasi itu hal yang penting. Kayak sekarang dulu sih orang senang dengan toko yang semuanya serba lengkap. Wah, toko ini lengkap nih, semuanya ada di sini. Tapi sekarang sudah enggak. Ada toko khusus jual tas, ada toko khusus jual sepatu, ada toko khusus jual apa lagi? Baju bola misal. Ada toko khusus jual alat musik. Itu akhirnya menunjukkan bahwasanya toko itu spesialis. Karena ketika semua barang itu ada, kadang yang jaga itu ditanyain pun juga kurang mendetail apa yang difahami. Tapi ketika kita masuk ke sebuah toko yang isinya sepatu doang, maka sang penjaga ini akan sangat detail mengetahui mulai dari harga, kualitas, terus cara perawatannya. Modelnya kan kayak gitu. Ya. Jadi jangan diperkuat di semua bagian. Pilih salah satu. Mas, saya masih bingung. Gak apa-apa masih bingung. Misalkan pilih kalau 2. Spesialisasi itu penting. Iya, itu jadi gimana sih Mas cara mengasahnya tuh Mas gitu?
Misalnya saya udah bisa nih nyanyi, saya rasa kalau dengar sendiri nih enak gitu. Terus mungkin alat musik bisa dan lain sebagainya. Cuman gimana sih cara untuk mengasah passion kita gitu? Mana sih yang lebih condong tuh gimana? Makanya dari tadi yang beberapa tadi ada yang nyebutin 1, ada yang nyebutin 2, ada yang nyebutin 3, bahkan ada yang 4. Kalau sekarang kita masih pencarian jati diri atau masih pencarian kira-kira passion kita apa, minimal 2 dulu, maksimal 2. Maksimal tentuin 2 dulu. Nah ini diasah bareng-bareng dan kira-kira nanti mana yang kemudian kita banget, gue banget gitu kalau bahasanya anak Jakarta gitu. Kalau bahasanya anak Malang ya aku banget, ayas banget iki. Pokoknya kalau kita membicarakan hal ini tuh aku banget gitu. Misalkan ayas yang nemen. Hobi ayas nemen, aspol gitu, aslop. Aslop, aku pol gitu. Nah sehingga kalau yang namanya passion itu kita harus memenuhi beberapa unsur ini. Ini saya dapatkan pelajaran ini dari Pak Jamil Azza ini, dan ini menarik. Dan ternyata memang relate sama dengan yang saya dapatkan di beberapa pelatihan yang lainnya. Ini perumusannya ini jelas. Bahwasanya passion itu membutuhkan rumus yang namanya 4E. 4E? 4E. Ya, rumus namanya 4E. Bisa dijabarkan, Mas, apa itu 4E, Mas? Yang pertama itu adalah enjoy. Enjoy. Zam, ini kayaknya kamu device-nya 2 ya? Device-nya 2? Maksudnya pakai laptop sama HP atau 1 doang? Enggak, Mas. 1 aja ya? 1 doang. Ini suaraku jelas ya? Soalnya aku dengerin feedback ini. Oh, jelas. Di sini nangkepnya jelas kok, Mas. Oh, jelas ya. Oke, yang pertama adalah enjoy. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang kita senangi, yang kita menganggap ini adalah passion kita, dan kita enjoy, menikmati, kita merasakan flow-nya, terasa hanyut sampai lupa waktu, itu disebut dengan yang pertama. Itu berarti ada tanda-tanda passion di situ. Enjoy. Kita ngerjainnya jam 9 pagi, tiba-tiba sudah, azan zuhur nih, azan asyar nih, wah udah maghrib kayak gitu. Jadi kita enjoy banget. Sampai lupa waktu. Itu disebut dengan ciri-ciri passion yang pertama. Yang kedua, itu easy. Jadi mudah mengerjakannya. Bila kita mengalami kesulitan, kita akan belajar mengupgrade diri. Nah, ketika kita belajar mengupgrade diri itu rasanya pun juga mudah. Gitu ya. Itu ciri-ciri passion. Bahkan bagi yang orang lain sulit, itu bagi kita mudah. Itu pun juga passion. Itu menjadi passion dari diri kita gitu, Mas, ya, berarti ya. Betul. Nah, ketika kita ada orang yang, anak ini kok ngomong di depan orang banyak mudah banget ya, aku kok sulit banget. Nah, itu passion orang tersebut. Anak itu kok suaranya enak banget ya, nyanyi nggak ada musiknya kok enak banget gitu. Ya itu emang passionnya. Nah, anak ini nulis caption Instagram kok bisa runut, aku bacanya jadi terhanyut. Nah kayak gitu, itu bisa jadi passion dia. Bagi saya sulit, bagi orang lain mudah, itu passionnya. Begitu juga sebaliknya. Orang lain melihat saya, oh Mas Wawan kok iso gitu, kok bisa gitu, aku kok sulit ya, itu berarti passion saya. Dan di dunia ini ada orang yang, maksudnya bukan kemudian Allah menitipkan satu orang, satu passion yang berbeda-beda. Orang sedunia ini beda-beda passionnya, enggak. Pasti akan ada berkumpul orang-orang yang passionnya itu sama. Obrolannya sama, sehingga muncul yang namanya komunitas. Orang yang bergabung di komunitas itu pilihannya 2. Yang pertama itu pengen belajar dari nol, yang kedua itu pengen mengupgrade diri. Itu disebut dengan bagaimana yang kedua, ciri-ciri passion yaitu easy. Yang ketiga itu namanya expert.
Anda cepat menjadi ahli dalam bidang tersebut. Expert itu, keahlian itu, ya kayak itu. Kalau kita sudah senang itu belajar itu akhirnya akan cepat. Kenapa? Karena kita senang, hobi gitu. Awalnya kan hobi ini. Nah, ketika sudah enjoy, easy, expert, ini disebut dengan hobi. Ini masih hobi. Baru nanti yang terakhir ini baru. Jadi kan passion kan 4E syaratnya. Ini masih 3E kan? Ini masih masuk kategori hobi. Sebelum nanti yang terakhir. Expert itu begini. Muncul pengakuan dari orang lain. Iya bener, arek iki mampu. Anak ini jago, anak ini ahli, anak ini oke, anak ini keren. Itu disebut dengan expert. Expert itu pengakuan yang datang dari orang lain. Iya bener, arek iki pancen sip. Bukan kita ngaku-ngaku kayak aku loh jago public speaking, bukan gitu. Tapi expert itu kayak kita cepat menjadi ahli di bidang tersebut. Karena kalau ditarik mundur, kenapa sih kamu kalau belajar fotografi kok cepet banget? Soalnya di rumah ada kamera, orang tuaku juga menekuni bidang fotografi, akhirnya aku senang melakukan ini. Sehingga kalau ada hal-hal baru, aku sudah ada gambaran, aku sudah ada bayangan, kayak gitu. Contohnya gini, saya kasih tebak-tebakan ya, maksudnya bukan tebak-tebakan, kita berdiskusi kepada teman-teman semuanya. Kalau ada seorang siswa, nilai matematikanya 6, nilai bahasa Inggrisnya 8, kira-kira dia harus mengembangkan dirinya, mengupgrade dirinya di matematika atau di bahasa Inggrisnya? Silakan dijawab di chat. Silakan ya, dijawab di chat. Kalau matematikanya 6 nih, Bang. Matematika 6, bahasa Inggris 8. Nah, dia harus mengupgrade dirinya di yang mana nih? Gitu. Oke. Bahasa Inggris. Matematika 6 nih, 6. Bahasa Inggrisnya 8. Bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris nih, Mas. Ya, memang begitu. Itu disebut dengan potensi. Ada yang jawab matematika, nggak apa-apa. Karena begini. Ada yang jawab matematika. Ketika bahasa Inggrisnya di-upgrade, ini kan menjadi dominan. Dari 8 bisa menjadi 9, bahkan mungkin bisa menjadi 10. Perfect. Matematika yang 6 ini di-upgrade, ini belum tentu naik. Belum tentu. Karena dari hasil ini sudah kayak mengkhawatirkan gitu. Anak ini kayaknya nggak potensi nih matematika, nggak suka nih. Jadi kalau lihat guru matematika itu wajahnya udah kayak nggak ada akhlak gitu. Malas. Jadi pas ada PR terus minggu depannya suruh ngerjain di depan itu kayak pas gurunya, ayo siapa yang bisa ngerjain soal nomor 1, dia pasti langsung begini dia. Di dalam hatinya, ya Allah, jangan saya, begitu. Itu udah ciri-ciri orang yang tidak menyukai suatu hal. Dia nggak memiliki interest dalam hal tersebut. Jadi sekalipun tuh ini digembleng, sekalipun tuh harus diajar sama Einstein, misalkan Einstein harus hidup lagi gitu, ngajar dia, itu juga nggak ngefek. Karena dia nggak suka matematika. Gitu. Nah, yang bahasa Inggris ini sudah terbukti 8. Kenapa kamu suka bahasa Inggris? Aku sering nonton film-film luar, yang film-film anime mungkin, sering nonton Naruto, yang subtitlenya bahasa Inggris. Akhirnya aku belajar dari situ. Aku seneng gitu bahasa Inggris. Sehingga ketika di-upgrade bahasa Inggrisnya, disuruh speech bahasa Inggris di depan kelas, ada lomba debat bahasa Inggris, dia senang melakukan itu. Bagi dia tantangan. Tapi kalau dia ikutkan olimpiade matematika, bagi dia bukan tantangan, itu namanya bencana. Bunuh diri, Bang ya. Bunuh diri. Dia kayak disuruh tarung lawan Donnie, tapi dia nggak pernah latihan kungfu ya. Habis, Pak. Lawan kungfu panda aja belum tentu menang. Kayak gitu. Sudah enjoy, sudah easy, sudah expert. Yang terakhir adalah
Earn. 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 Bahasanya sih artinya sih menghasilkan, produktif, bisa menjadi sumber penghasilan bagi dia. Atau dia kalau ikut lomba dia menang, menjuarai, ada piala, ada sertifikat, pengakuan dari sebuah institusi, lembaga, komunitas. Terus apalagi ya, bisa dijadikan pegangan untuk hidup. Itu disebut dengan passion. Sehingga mungkin teman-teman di sini masih belum terpikir ya, kalau mas aku di rumah juga masih ditanggung sama orang tua, apain mikir penghasilan. Sampai kapan Anda akan ditanggung oleh orang tua? Bukankah kita belajar mandiri itu sejak kecil gitu? Kalau kita berbicara berfaedah klub, contoh kita adalah Rasulullah SAW menggembala kambing sejak usia berapa? Belum ada 10 tahun. Terus ikut berdagang pamannya ke luar negeri, usia berapa? Belum 15 tahun. SMP, usia SD kelas 6, usia SMP. SMA sudah matang. Terus katakanlah menikahnya di usia 25 tahun, mungkin setahun 2 tahun setelah lulus kuliah. Gitu. Artinya apa? Artinya sejak dini kita harus belajar mandiri. Bahkan sebenarnya saya pernah ada suatu pendapat ya dari seorang ustadz juga. Sebenarnya di Islam itu kalau orang udah balik itu harus keluar rumah. Sana keluar rumah, cari kehidupan sendiri. Bagi yang laki-laki ya terutama. Bagi yang laki-laki kalau sudah balik itu sana keluar rumah, kerja sendiri. Tapi kalau sekarang kan oke, kita tidak menyalahkan. Sekarang kan kondisinya begini mas, masih sekolah ya. Makanya sekarang banyak orang tua yang melatih anaknya berwirausaha sejak dini. Bahkan sejak PAUD, sejak SD. Banyak sekolah-sekolah yang sekarang mengajarkan yang namanya Entrepreneurs Day. Hari ini dilatih jualan, kemudian dilatih bikin sesuatu untuk dijual, itu untuk melatih diri kita. Ya. Sehingga passion itu 4E. Saya kasih contoh. Pak Jamil Azaini ini ada sebuah contoh yang menarik. Dia menyampaikan begini. Dulu, saya setelah lulus kuliah itu masih menjadi PNS selama 2 tahun. Masih menjadi PNS selama 2 tahun. Padahal dia sadar passionnya bukan itu. Tapi karena menjadi PNS itu adalah mandat titah dari orang tuanya. Orang tuanya berpesan kepada Jamil Azaini, menyampaikan begini, Mil, awit dhewe iki kan wong Jawa. Ya awakmu kerja jadi PNS. Orang-orang Jawa, apalagi Pak Jamil Azaini sekarang usianya mungkin sudah 50-an tahun. Berarti kan orang tuanya sudah tua banget ya. Berarti sudah pernah merasakan dijajah Belanda dan Jepang mungkin gitu, sehingga menjadi PNS itu ya kayak seperti cita-cita orang tua pada umumnya di kala itu. Kalau sekarang kan mungkin orang tua lebih senang anaknya bikin konten, anaknya jadi selebgram, jadi influencer, YouTuber gitu kan. Di kamar aja nggak usah main-main ke sana kemari, bisa dapat AdSense, endorser dari rumah aja gitu. Nah, tapi Pak Jamil Azaini ini meyakini passionnya itu bukan PNS. Passionnya itu adalah ngajar, memotivasi orang, sharing, berbagi, public speaking itu. Tapi apakah kemudian Pak Jamil Azaini serta-merta hanya mengikuti orang tuanya? Enggak. Pak Jamil ini juga melakukan fase lobby kepada orang tuanya. Melobi orang tuanya juga. Melobi orang tuanya. Lobby gimana tuh Bang? Ya di lobby. Lobby pertama gagal. Ya kerja lagi, lanjut PNS. Lobby kedua gagal. Sampai Pak Jamil itu merasa saya sudah mempelajari semua buku, semua ilmu tentang cara mempengaruhi orang.
tapi tidak berhasil mempengaruhi orang tuanya, terutama bapaknya. Nah sudah, dia PNS juga juga nyambi trainer. Kan PNS kan biasanya kan Sabtu Minggu kosong kan. Itu ngisi-ngisi gitu. Ini suara saya jelas ya, bro? Jelas, Mas. Maksudnya ada berisik-berisiknya nggak? Bro gitu. Oh, enggak kok, enggak. Enggak ya, teman. Nanti kalau dari teman-teman yang lain kalau ada berisik-berisiknya chat ya. Oh, ada ya? Ada kan? Oh, saya juga nggak ngerti nih. Baru kali ini kayak gini. Bentar ya. Oh, bentar ya. Coba saya cek, saya ngomong dulu. Zam, suaranya kayaknya dari NT itu, Zam. Oh gitu ya. Coba di mute dulu di kamu. Oke. Aku jelasin dikit ya. Nanti habis itu kita ke tanya jawab. Terus begini. Akhirnya kemudian Pak Jamil konsultasi ke gurunya. Ini bolak-balik ngelobi ke orang tuanya kok nggak berhasil. Ilmu lobbying, ilmu cara mempengaruhi orang udah aku pelajari nih, kok nggak berhasil. Kemudian jawaban gurunya, Mil, yang merubah orang itu bukan kamu, yang merubah orang itu bukan omonganmu, tapi Allah yang merubah. Seringkali kita mengelobi orang, mengajak orang itu tidak melibatkan Allah, tidak berdoa dulu kepada Allah. Jadi seakan-akan yang kita lakukan itu, keberhasilan yang kita lakukan itu murni hanya karena kepandaian kita, murni hanya kepintaran kita. Sehingga artinya apa? Sehingga artinya kita nanti jangan-jangan nggak jauh beda dengan Korun yang menganggap bahwasanya harta kekayaannya itu berasal dari kepandaiannya. Nauzubillah min dzalik. Libatkan Allah. Kemudian Pak Jamal Zain ini mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, minta sama Allah. Minta sama Allah agar kemudian orang tuanya mendengarkan, mensupport untuk resign dari PNS. Lanjutnya apa? Kemudian sudah mantep pulang, menyampaikan ke orang tuanya, Pak, ini kayaknya saya nggak cocok jadi PNS. Gitu. Terus orang tua nanya, terus rencanamu? Saya pengen resign dari PNS. Oh, ya wes, resign aja. Ternyata semudah itu. Ketika melibatkan Allah, ketika belajar ilmu lobbying ke sana kemari, buku-buku dibaca, hanya mengandalkan logika, tidak bisa menyentuh hati seseorang. Ternyata ada satu kunci yang ketinggalan, yaitu kunci melibatkan Allah. Sehingga kita seringkali mendengar ada satu rumus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu bisa kita praktekkan dalam aspek passion kita. Begitu juga dengan pengalaman saya pribadi. Saya sebenarnya sejak SMP itu sudah menyadari bahwasanya saya punya bakat untuk menghibur orang. SMP pada saat itu ada pertunjukan ya, ada 17-an kalau nggak salah. Saya kemudian main teater pada saat itu dan berhasil menghibur satu grup 4 orang gitu. Berhasil menghibur. Kemudian saya berpikir ketika SMP kan kita nggak punya bayangan ya, kayak sekarang ada internet, YouTube, lancar gitu. Saya nggak ada bayangan, kalau SMP saya lucu, nanti gede mau jadi apa? Nggak ada bayangan. Zaman saya dulu, karena patokan orang lucu itu hanya masuk TV, main film di Dono Kasino Indro. Kan saya juga nggak pengen jadi Dono Kasino Indro. Buat apa begitu? Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ya saya tetap menghibur itu tetap jadi keseharian. Sampai aktif di organisasi, SMP dulu SD aktif di Pramuka, SMP aktif di OSIS dan Takmir, SMA aktif di OSIS dan Takmir. Di kuliah BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan aktif juga di Rohis. Organisasi itu suatu hal yang ternyata passion saya juga adalah berinteraksi dengan orang gitu, relationship kayak gitu. Nah akhirnya kemudian passion saya terjawab sejak tahun 2008 sebenarnya, public speaking, menjadi MC, menjadi moderator. Terus kemudian saya kok bisa ya buat jokes-jokes versi saya sendiri gitu. Kemudian booming stand up comedy, saya mencoba, ternyata klop, ternyata begini. Apakah saya stand up comedy itu langsung sesuai dengan patternnya stand up comedy? Enggak. Pertama ngawur gitu kan, main plesetan nggak jelas, main singkatan nggak jelas, pakai materinya orang, kadang masih begitu. Kemudian masuk di komunitas, dibenahin, caranya harus begini, begini. Nah itu sekarang saya pakai.
Yang namanya passion saya ini tadi disampaikan ya, ditanya juga sama Nizam bagaimana cara mengasah, kemudian bagaimana cara mengembangkan passion kita untuk menjadi ladang amal. Cara mengasah adalah berkumpullah dengan orang-orang yang sepassion. Itu. Passion Anda menulis, gabung dengan komunitas menulis. Yang mereka lebih pro, mereka sudah nulis buku, bukunya sudah bestseller, tercetak 10.000 kopi. Berkumpullah dengan mereka. Anda suka melukis, cari komunitas. Nggak ada mas di Malang. Cari komunitas grup Facebook, grup WhatsApp yang sifatnya online. Bisa diakses, nggak ada alasan sekarang. Dari rumah pun bisa belajar. Bisa pakai Zoom, bisa pakai video call. Kabarnya WA sudah bisa sampai 8 orang. Kabarnya sih, saya belum nyoba. Nah, kemudian caranya menjadi ladang amal bagaimana? Gampang. Ketika kita punya keahlian, kemudian kita masukkan di suatu kondisi yang itu membutuhkan kita, insya Allah itu sudah menjadi ladang amal. Aku pinter desain grafis, mas. Misal itu ada teman ya, kalau saya kan desain grafis pas-pasan. Aku pinter desain grafis, mas. Terus, mana? Ada nggak kajian-kajian yang butuh didesainkan flyernya? Aku siap. Seperti itu. Ada sesi di mana kita beramal, ada sesi juga kita profesional. Itu jangan dipisah. Pasti begitu. Hidup kan juga begitu. Ada kalanya teman-teman nanti kerja misalnya. Passionku ini mas, passionku itu di bidang misalkan apa yang enak, fotografi. Tapi aku juga nyaman dengan rutinitas. Ya kerjanya jadi karyawan nggak masalah, jadi PNS nggak masalah. Tapi nanti seringkali punya karya-karya fotografi, itu pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita kerja, digaji, kemudian gajinya kita sumbangkan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ini punya passion, ada kalanya kita profesional untuk ranah yang lain, kita mensupport perusahaan, kita mensupport bisnis teman, itu profesional, it's okay. Tapi di sisi lain juga kita berikan ruang, kita bersedekah. Termasuk ngajarin orang-orang lain agar bisa membuat flyer, agar bisa membuat poster yang kekinian, sekarang update font itu seperti apa, sekarang update warna itu seperti apa, ya gitu. Bahkan bisa juga membuat pelatihan yang itu sifatnya semi-semi antara sedekah dengan profesional. Kalau profesional, ini satu orang bayarnya 300.000. Tapi ini saya berbagi cukup 100.000 aja, gitu. Kalau ada orang yang nyinyir 100.000 masih mahal, mas, ya itu berarti bukan segmen kita, selesai. Gitu. Karena setiap diri kita ini akan membentuk suatu wadah, ladang, medan dakwah sendiri. Kan nggak bisa juga, katakanlah kita melatih desain grafis untuk rakyat miskin. Rakyat miskin nggak butuh desain grafis, Pak. Mereka butuh beras. Kalau gitu gimana, Mas? Ya kontak Yasa, gitu. Makanya kita kan punya segmen sendiri. Ada segmen mahasiswa, ada segmen ibu-ibu PKK, ada segmen UKM, ada segmen anak-anak SMK, ada segmen SMP, begitu-begitu. Jadi setiap amal kita nanti akan membentuk dengan siapa kita berinteraksi. Ya seperti halnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diturunkan di Jazirah Arab, di Mekah, lahir di sana, segmennya awalnya yang disentuh adalah orang Arab dulu. Tapi kemudian akhirnya menjadi sebuah bahasa yang memang kemudian Nabi akhir zaman dengan umat yang tidak terbatas hanya pada satu kaum saja, satu bangsa saja, tapi akhirnya ini menyebar. Serat gitu. Ya begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki sebuah passion yang itu sifatnya dibutuhkan orang banyak, misal kita berbagi tentang tips fotografi, kita ajarkan ke satu orang itu ngajarkan ke orang lain, orang lain yang banyak, itu pun juga akan menjadi ladang amal kita. Jangan dikira mereka yang mengajar dengan berbayar itu kemudian tidak dapat pahala. Jangan selalu pahala itu dengan sesuatu hal yang free, yang ini enggak. Teman-teman juga harus berpikir nanti ke depan, teman-teman misalkan Nizam nanti jadi kepala rumah tangga gitu. Kira-kira kalau gratis mulu gitu, kira-kira nanti anak istri dikasih makan apa gitu. Ya boleh sih kalau ditanya, nanti anak istrimu dikasih makan apa? Biarlah Allah yang menanggung. Tapi kalau nggak ada usaha terus gimana? Kita pun juga menyadari bahwasanya rezeki itu semua dari Allah, benar. Bisa jadi kita memang meniatkan itu. Ya, meniatkan itu, kita nggak narik uang dari siapapun, tapi kemudian rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Misal, Nizam pintar desain grafis, ngajarin ke orang free gitu. Suatu hari tiba-tiba ada perusahaan yang tahu dan mengendorse jasanya Nizam. Gitu. Jadi satu
perusahaan yang mengendorse, yang kemudian meng-hire jasanya Nizam itu sudah setara dengan kita hidup untuk 6 bulan. Rezeki dong. Kayak gitu. Walaupun rezeki kita meyakini bukan hanya sekedar uang. Sehingga passion kita itu maksimalkan. Passion itu ada unsur giftennya, ada unsur dikasih sama Allah. Tapi kalau kita tidak memaksimalkan, ya percuma. Nggak ngelatih, nggak mengasah, nggak bergabung dengan komunitas dan tidak mengamalkannya. Kalau kata Pak Jamil Azaini, kita bekerja sesuai dengan passion kita, itu bentuk wujud syukur kita kepada Allah SWT. Allah sudah ngasih potensi seperti itu. Banyak orang yang nanya, Mas, leadership itu dilahirkan apa dibentuk? Ya ada yang dilahirkan, ada yang dari keturunan pemimpin, kemudian dia dibentuk, dilatih kepintarannya, kepandaiannya, kemudian menjadi pemimpin juga. Ada yang pintar ngomong juga karena orang tuanya pintar ngomong. Ya itu adalah, tapi kalau nggak diasah, nggak dilatih juga nggak akan bisa pintar gitu. Pisau kalau nggak diasah juga nggak akan tajam, lama-lama bisa berkarat. Terakhir, pengalaman dari saya ada yang bertanya, Mas, Amin kok pintar ngomong gitu. Amin mesti keturunannya wong yang pintar ngomong juga. Ada yang menebak seperti itu. Kemudian saya menjawab, iya. Dulu bapak saya itu seorang kepala desa yang periodenya dia berapa periode gitu. Intinya menjadi kepala desa selama 19 tahun. Lama ya, lama banget itu 19 tahun. Menjadi kepala desa kan otomatis ya belajar lobby, belajar terus tampil, kemudian bagaimana bisa mengajak masyarakat, kalau bahasa lebih kasarnya kan mempengaruhi orang lain, agar kemudian bisa ditata, agar bersama-sama menjaga desa, membuat sebuah event, seperti itu kan memang harus dilakukan oleh kepala desa, apalagi 19 tahun. Ketika ditanya, kenapa Pak kok mundur? Itu sifatnya mundur, mengundurkan diri. Setelah 19 tahun itu mengundurkan diri. Nggak lanjut gitu. Sebenarnya bisa lanjut karena peraturannya itu kepala desa di zaman dulu, zaman Pak Harto itu seumur hidup. Mau nyalonin berapa kali lagi itu terserah. Yang di zaman sekarang mungkin jabatan itu diperebutkan, bapak saya sudah 19 tahun ya, mungkin udah biasanya segini ya sudah gitu. Yang nggak pengen jadi bupati, yang nggak pengen jadi menteri atau jadi staf sus juga nggak pengen sih zaman itu. Nggak ada staf sus juga. Kurang lebih itu. Terus kemudian saya lahir dari bapak yang seorang kepala desa. Tapi saya juga public speaking saya nggak saya biarkan gitu. Saya juga berlatih, saya ikut workshop, saya ikut seminar, saya ikut kelas-kelas, saya ikut workshop storytelling. Saya masih mengikuti itu. Untuk apa? Upgrade diri. Kenapa? Ilmu itu senantiasa berkembang. Jadi jangan menganggap kalau saya sudah menguasai hal ini, maka wis cukup. Aku wis iso ngajar, nggak perlu update ilmu. Tidak seperti itu. Seorang guru, seorang ustadz bisa mengajar di depan kelas secara lancar, dengan kondisi seperti ini belum tentu bisa lancar ngajar di depan kamera. Belum tentu lancar membuat konten di YouTube ataupun di Facebook mungkin. Belum tentu lancar bisa ngomong di depan IG story. Kalau teman-teman ini kan udah lancar ya. Generasi-generasi Z yang lahir 90-an akhir, 2000-an awal itu ngomong pada saat IG story itu, guys ini lagi makan pakai filter yang aneh-aneh, filter joker, filter masker yang beneran sama masker yang bengkoang, pakai kumis-kumisan. Itu bisa lancar, bisa oke. Di luar sana ada generasi milenial yang lahirnya itu di tahun 80-an dan 90-an awal mungkin. Itu kagok ngomong di depan kamera, kayak aneh gitu, kayak orang gila. Kalau live begini kan masih mudah ya. Ekspresinya Nizam masih aku bisa lihat, kemudian dari chat-chat masih ada interaksi. Nah kalau dia buat konten, ngomong dengan kamera sendirian di kamar gitu kan, kayak orang gila. Gitu. Kalau orang tuanya tahu diruqyah mungkin. Kurang lebih itu sharingnya untuk di pagi hari ini. Monggo kalau ada tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Ini suara saya jelas ya, Mas? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Sudah itu ya, sudah dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat, masya Allah ini ya, sangat ya. Teori dapat, ilmu dapat, lucu juga iya ya. Karena beliau ini perlu diketahui, beliau ini adalah finalis ya, finalis dari Komika.
Komika 2 Mas Wawan ya. Suca 2. Suca 2 ya, Suca 2. Iya, siap. Selain pemateri handal ya, beliau juga seorang stand up comedy ya. Finalis loh Suca 2. Oke, kita buka pertanyaan ya. Mungkin kita kasih waktu berapa Mas Wawan? 15 ya, 15 aja. Monggo saya manut. Oke, 15 menit, jadi mungkin sampai jam 11.20 seperti itu. Oke, silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, Mas gimana sih, atau ada yang belum dipahami tentang passion ya, bisa melalui chat, silakan. Ini udah ada pertanyaan nih, Mas. Apakah boleh jika kita belajar sesuatu walaupun sulit dan Boleh aja. Boleh aja. Udah, itu dulu satu-satu ya. Ya, silakan Mas. Di ente berisik ini, Zam kayaknya Zam. Koneksi ininya kayaknya, earphone-nya kayaknya. Di mute dulu aja punya ente. Oke, ini saya jawab ya pertanyaannya. Menarik, apakah boleh jika kita belajar sesuatu walaupun sulit dan berusaha menjadikan passion kita? Apakah rebahan adalah passion? Kayak saya ya, saya rebahan adalah passion dan saya merasa rebahan kita menjadi pahlawan. Ya nggak apa-apa, itu buat jokes saja, jangan diseriusin gitu. Kalau rebahan kita bisa menghasilkan seperti hanya konten-konten kreator yang sudah pro, it's okay. Rebahan jadi passion nggak apa-apa. Cuman kalau rebahan kita masih belum menghasilkan, garu-garu kita begini belum menghasilkan, itu berarti belum jadi passion. Kok bisa Mas garu-garu menghasilkan? Iya bisa. Teman-teman YouTuber-YouTuber yang subscribernya udah 1 juta lebih, kan garu-garu bisa menghasilkan. Video lama-lama masih ditontonin orang, kan menghasilkan terus AdSense itu. Gini-gini menghasilkan. Kita gini-gini dimarahin sama Menteri Kesehatan, dilarang menyentuh muka. Berbahaya. Oke, mempelajari satu hal yang sulit dan berharap menjadi passion. Selama itu menantang bagi diri Anda dan Anda berkomitmen untuk tidak menyerah, monggo. Contohnya begini, Mas saya mau bikin konten YouTube. Targetnya apa? Duit, dapat AdSense. Ketika kemudian tidak dapat duit selama 3 tahun, ketika Anda tidak menyerah, bagus. Tapi ketika Anda nyari duit di YouTube, selama 3 tahun, jangan sama 3 tahun, 3 bulan penontonnya kok cuma 5 ya Mas, 6, 7, ini gimana Mas? Nah, karena berangkatnya niatnya udah keliru. Menantang diri kita mempelajari suatu hal yang sulit boleh, asalkan kita berkomitmen pada diri kita. Penting kan komitmen toh. Contoh, saya sama-sama pengen buat konten di YouTube. Yang satu berangkatnya dari pengen dapat duit, pengen AdSense. Yang satu berangkatnya dari sharing, berbagi aja gitu. Nah, ketika sharing ini, dia sharing, berbagi, nggak dapat AdSense juga nggak masalah, karena niatnya memang nggak cari duit dari YouTube. Tapi, ketika nanti dia dapat duit dari YouTube, alhamdulillah. Nah, beda lagi dengan orang yang langsung pengen nyari duit dari YouTube. Berusaha bikin konten, setiap hari bikin konten, tapi yang nonton 5, 7, 10, 12. Akhirnya dia menyerah. Kenapa? Karena yang dia inginkan, niatannya itu sudah langsung tentang duit. Satu hal yang sulit ini apa? Misalkan, saya nggak bisa nulis dengan baik. Terus saya menantang diri saya untuk bisa nulis. Saya ikut komunitas menulis, saya ikut ini. Nggak apa-apa. Sampai nanti jadi passion atau menjadi pelengkap passion. Kok bisa Mas pelengkap passion? Pelengkap passion itu begini. Ya, contohnya Pak Jamil aja. Pak Jamil itu seorang pembicara. Tapi juga bisa nulis. Kok bisa ya? Karena seseorang itu akan menyampaikan sesuatu yang masuk ke dalam otaknya. Entah itu dari materinya orang, entah itu dari buku. Dan bahkan seorang trainer itu wajib membaca. Wajib baca. Ya. Ketika banyak membaca, maka banyak kata-kata nih di otaknya. Banyak pengalaman yang sudah terjadi. Baik pengalaman dirinya atau pengalaman sharing dari orang-orang yang pernah dibimbingnya. Kemudian nulis. Awalnya juga sulit, tapi kok kemudian lama-lama mengalir menjadi pelengkap dari passionnya. Gitu. Sehingga Pak Jamil Azza ini kalau ditanya passionnya apa ya tetap ngajar. Gitu. Tapi juga tetap bisa nulis. Kenapa? Karena teman seorang trainer, teman seorang motivator itu adalah buku, baca buku. Ketika di otak kita ini banyak kata-kata, banyak baca buku, maka otomatis kita akan gatel jika tidak menuangkannya dalam bentuk tulisan.
paling mentok kan kita menuangkannya dalam bentuk status ya, entah di story, entah di caption Instagram yang jarang orang baca sih, karena kan Instagram kan lebih pada tampilan foto atau video, atau juga uh, lewat blog juga boleh, juga bisa. Tapi buku itu lebih powerful, kenapa? Karena buku itu adalah proposal hidup kita. Jadi kalau orang itu sudah punya karya buku, penulis buku ini, bah bestseller atau enggak, yang penting sudah menulis buku, itu sudah top, gitu sih. Apakah rebahan adalah passion? Bukan, itu sebetulnya rebahan itu kan transisi antara kita beraktivitas dengan mau tidur kan, ada fase yang namanya rebahan, kegoleran, istirahat sejenak, malas-malas, itu rebahan. Nggak bisa disebut dengan passion. Ya kayak makan lah, makan itu bukan passion, itu sudah seperti kebutuhan. Rebahan hari ini kebutuhan, karena kalau kita stres banget ya kita rebahan dong. Nonton TV sambil rebahan, baca buku sambil rebahan, bahkan kita rebahan pun sambil rebahan. Ya iyalah mas, rebahan sambil ngapain. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Saya suka bicara. Bentar, saya mau ngecas HP dulu. Silakan mas. Oke. Langsung saya baca di chat kah? Iya. Suara saya sudah jelas ya? Masih ada jeretnya gitu. Kayaknya itu koneksi earphone deh. Koneksi earphone. Kayaknya. Itu di laptop ya, Zam? Di HP ini mas. Cabut aja earphone-nya. Oh gitu. Nah, cabut aja. Udah. Udah, coba. Nah, malah lebih jelas gini. Masih ya? Enggak, udah jelas. Gitu ya? Oke. Kayaknya itu earphone-nya 30.000 itu. Ya kemarin kemasukan air mas masalahnya. Makanya berapa gitu. Itu masih pelompokan itu earphone-nya. Langsung ada pertanyaan tuh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua mas ya. Oke. Kak, gimana sih caranya menspesifikkan passion kita? Menspesifikkan gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan, tapi ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana menspesifikasikan, jadi kita akan lebih spesial lagi, kita mau ngapain, dan passion apa yang kira-kira yang kita bisa mempertajam gitu. Gini teman-teman, sekarang ini pilih 2 hal yang paling kalian senengin, terus kira-kira dari 2 hal ini mana yang paling disenengin lagi. Jadi 2 hal yang disenengin, yang paling disenengin dari sekian banyak hal yang disenengin, terus dari 2 ini pilih satu lagi yang paling, yang puncaknya disenengin. Jadi kalau melakukan ini tuh kita itu nggak ngantuk, kita ini tuh bangun tidur tuh bisa langsung mata berbinar-binar gitu. Itu passion. Nah ketika sudah ketemu, cari komunitas, cari pembimbing, cari teman sharing, terus follow akun IG, subscribe channel YouTube yang menyesuaikan dengan dengan passion kita ini. Karena kalau dulu itu seringkali saya mendapatkan sebuah pesan, kalau kamu ingin melihat seseorang 10 atau 20 tahun lagi, maka lihatlah apa yang dia baca hari ini, apa yang dia dengar hari ini, dan dengan siapa dia bergaul. Itu dulu pesannya. Kalau pesan sekarang ditambahin, akun apa yang dia follow, channel apa yang dia subscribe. Iya, karena itu akan mempengaruhi kita. Coba, teman-teman pengen jadi apa? Misalkan di sini ada yang pengen jadi ustadz atau ustadzah. Masa iya follow Karin? Masa iya follow yang like? Kan kalau pengen jadi ustadz atau ustadzah, kalau pengen menjadi seorang qori, reciter Quran, makanya di follow siapa? Muzamil Hasballah, Hakim Malik,
atau siapa gitu. Jadi Ustadz ya follow-nya Ustadz Nataki, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, gitu-gitu. Itu akan mempengaruhi kita. Setiap hari kita terpapar itu, setiap hari kita mendengarkan itu, lama-lama akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena penting juga kita memvisualisasikan cita-cita kita nanti ke depannya mau jadi apa. Mas, aku pinter masak, aku ingin menjadi ibu rumah tangga. Apakah ibu rumah tangga menjadi passion? Enggak. Kita setiap orang pasti pengen menjadi ibu rumah tangga bagi perempuan. Maksudnya bukan ibu rumah tangga yang selalu diartikan saklek seorang perempuan yang tidak berkarir kerja di rumah gitu, enggak. Maksudnya menjadi seorang istri begitu. Itu kan juga nggak bisa ditanya. Kayaknya aku passionku bukan menjadi seorang istri deh gitu kan, nggak mungkin ada perempuan yang bilang begitu. Oh, kayaknya passionku menjadi kepala rumah tangga deh. Pokoknya nanti kalau di rumah ya yang perempuan jadi suami, yang laki-laki jadi istri, kan juga nggak bisa gitu. Tapi kalau masaknya ini bisa jadi passion. Nah, kalau masaknya jadi passion, maka akun IG apa yang kita follow? Akun channel Instagram, channel YouTube apa yang kita subscribe? Blog-blog apa yang akan kita baca? Seperti itu. Jangan kemudian kita sudah tahu passion kita tentang masak, kita senang banget masak, mencoba hal-hal baru, resep-resep baru, bahkan kita membuat resep yang belum pernah ada di dunia ini. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya kita ini interest dengan hal-hal tersebut. Ya, Mas Awan masih berbintang ya nampaknya. Ya mungkin sudah terjawab ya. Gitu. Kita Jadi mungkin kurang lebih gitu untuk menspesifikasikan passion kita. Oke, ini mungkin kita ambil soal terakhir Mas ya. Bentar. Saya suka berbicara tentang apa yang saya kuasai sampai lupa untuk berhenti. Membedah segala macam sudut pandang, lalu masuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia dengan basic sebagai guru. But saya juga suka berbisnis, Mas. Bagaimana menurut Anda tentang passion saya? Apakah bisa berbarengan atau harus pilih juga salah satu? Sedangkan selama ini saya jalani dua-duanya dengan senang hati. Silakan Mas Wawan. Bisa. Jadi begini. Ada ilmu yang menarik dalam dunia bisnis itu disebut dengan ilmu copywriting. Copywriting itu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata ya di Indonesia kita bahasa Indonesia dong. Kalau mau pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Tapi segmen market kita ya orang Jawa. Cuman ketika berbisnis dengan bahasa Indonesia-nya apakah ada hubungannya? Ada. Copywriting bahasa Indonesia. Kita ngobrol begini aja bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya aku nggak bisa coba ya apa yang ngerti, cuma kan kayak nggak enak dengan berfaedah klub bahasa Jawa gitu. Ganti aja cangkruan klub mungkin cocok gitu. Tapi kan ini bahasa Indonesia ini kan suatu ilmu yang mendasar yang sebenarnya semua orang bisa mendalami. Tapi ketika orang itu hanya sebatas pokoknya aku bisa bahasa Indonesia wis cukup gitu, bisa IYD wis cukup gitu. Tapi ketika orang senang bahasa Indonesia itu adalah menurut saya tidak banyak orang seperti itu. Dia bisa menulis cerita, dia bisa, kalau dalam bisnis itu tadi, kalimat-kalimat marketing yang disebut dengan copywriting, itu adalah bagaimana kita membaca terhanyut, membuat orang kemudian ngeklik tombol, kemudian membuat orang ngeklik transfer, tidak sadar terus kemudian sudah beli. Itu disebut dengan teknik copywriting. Itu bisa dong. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Tidak semua anak sastra Indonesia bisa menulis copywriting. Kenapa? Karena itu ada ilmu dasarnya ilmu menulis, dan ada ilmu pengembangannya adalah ilmu persuasif, dan kemudian ada ilmu bisnisnya. Ya, makanya juga banyak kan anak jurusan bahasa Indonesia yang tidak jadi pengusaha. Begitu juga sebaliknya, tidak semuanya anak jurusan bisnis itu juga jadi pengusaha. Benar Mas, benar. Ya memang karena tidak diasah, hanya sekedar rutinitas. Banyak rutinitas kita yang akhirnya tidak menghasilkan. Kenapa? Karena kita tidak menganggap itu spesial, biasa-biasa. Akhirnya kita pada orang yang nanggung. Jangan nanggung. Itu tadi loh, kayak matematika 6 sama bahasa Inggris 8. Kalau matematikanya kita upgrade menjadi 7, bahasa Inggrisnya tetap 8, ini akan nanggung terus.
Tapi kalau matematikanya biar 6, tapi bahasa Inggrisnya 9 atau 10, dia akan menjadi expert di bahasa Inggrisnya ini. Matematika bah 6 gitu. Ketemu guru matematika dia, macam guru matematika juga suka memaklumi, ada yang mungkin matematika nggak begitu oke, nggak begitu enjoy gitu. Cuman menurut saya yo 6 banget lah, 7 lah minimal. Ya pokoknya jangan merah lah gitu. 6 kayaknya masih aman deh, nggak merah. Nggak tahu sekarang masih ada ranking atau enggak. Kan sekarang nggak ada ranking juga toh. Iya. Tapi ada penilaian. UN ditiadakan. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Ada 3 pertanyaan tadi, alhamdulillah. Karena waktunya sudah tepat jam 11.20 seperti yang kita sepakati tadi, untuk sesi tanya jawab kita batasi sampai jam 11.20. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi sudah banyak poin yang telah dijelaskan oleh Mas Wawan ya. Semoga bermanfaat, ilmunya bisa diterapkan. Pesan Mas Wawan, selalu meletakkan Allah di setiap apapun. Lalu apa kesenangan kalian itu bisa menjadi passion, hobi ketika memiliki waktu luang, tetapi passion meluangkan waktu untuk sesuatu. Ada poin penting juga dari Mas Wawan, yaitu adalah iya, Zam. Dulu. Sorry. Sebelum ditutup, nanti misalkan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Misal mau japri, boleh sih. Oh, boleh. Ini Masya Allah Antum. Tadi kan sebenarnya di share. Aku ketik aja ya. Oh iya, silakan diketik. Oke, lanjutin aja, Jam. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini ada Mas Wawan membuka kesempatan. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Nanti bisa ada kesempatan jawab oleh Mas Wawan sendiri. Saya lanjut untuk penutupnya. Ada 4E di dalam spesifikasi passion ya. Ada E yang pertama adalah enjoy, yang kedua adalah easy, yang ketiga expert, dan yang keempat adalah role. Dan jangan lupa libatkan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya tutup dengan salam, ada pengumuman ya untuk teman-teman di grup WhatsApp kita, ada pemberitahuan, silakan dibaca, yaitu ada 2 tipe juga untuk pendonasian ke Sofa Yasa ya, Yayasan Sosial As-Sofa. Di situ ada 2 paket. Yang satu adalah paket baju lebaran yatim bahagia. Nominalnya adalah 300.000 per paket. Bisa dimulai dari 50.000. Dan untuk paket kedua ada paket parcel lebaran yatim dan duafa di tengah COVID-19. Nominalnya adalah 250.000 per paket. Bisa didonasikan mulai dari 50.000. Yuk saling membantu teman-teman yatim supaya bisa merasakan kebahagiaan lebaran di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk rekening bisa disalurkan melalui rekening yang tertera pada grup yang sudah dikirimkan. Oke, untuk kurang lebihnya, saya sendiri Nizam Aulia Rahman sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya mewakili kru dan teman-teman panitia. Mohon maaf, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.